Cek, halo. Oke, Oh, suara you can hear me? ya, Oke, I will begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Kay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mister. Oke, wait, I will share my. Oke, good evening, Mal. Oke, how are you today? Uh, I'm great, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, Kak Ditra izin memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Nanti kita ke depannya mau full, mau bilingual atau gimana nih cara penerimaan materi dari Kay? Oh, Indonesia aja nggak apa-apa. Materinya pakai bahasa Indonesia saja ya, untuk Ya, penyampaian inti materinya kan. ya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Ramanda Ditra Christian, biasanya disapa nama tengah Kak Ditra. Panggil Oke. Kak aja, jangan Mister karena terlalu jauh kalau Mister. Kita masih Oh, deketan oke. kok jaraknya. Jadi Kak, kayak santai aja gitu. Oke, siap. eh, Kak Ditra akan menggantikan di listen ke-35. Mungkin nanti akan ada ketemu lagi di listen berikutnya, tapi kita lihat nanti ya jadwalnya bagaimana karena Miss Della sedang cuti gitu ya. Oh Sudah ya, tahu belum ya. informasinya? Sudah, Sudah. ya kan? Ya, kalau tidak salah informasinya itu cuti melahirkan gitu. Jadi Ya, akan terus begitu gurunya. Nah, sekarang Kay sudah kelas berapa? Kelas kelas 11 dari mana? dari Nizamia. Di mana itu daerahnya? Di timur, Oh, di timur. Di Jakarta timur. Timur. Di timurnya timur mana nih? Jakarta Timur di Oh, Bambu Jakarta Apus. Timur. Ya, Hmm. Oke, berarti di sekolah pakainya bahasa Inggris ya? iya. Oke. Eh, Selain itu, udah sih mungkin yang ingin Kak Ditra tanyakan. Hobi Kay apa? Bela diri. Bela diri. Wah, keren. Bela dirinya silat, karate, muay thai atau apa? Silat, Wah, karate, keren, keren. Muay Karate Thai, juga sama muay judo, thai, judo. terus boxing. Udah itu aja. Keren banget. Berarti kalau Hmm. silat ikut ada alirannya kan? Biasanya kalau silat itu kayak ada silat apa? Aku merpati putih. Merpati putih. Wah, kalau teman Kak Ditranya nggak suka silat sih. Karena nggak suka Oh, olahraga kan. oh iya, Tapi iya. teman Kak Ditra banyak yang di ini. Pasti tahu kalau setia hati itu, iya nggak? Persilatan setia hati terate, Kayaknya tahu deh. Iya, kayaknya tahu. ya kan? Pernah Yang dengar. biasanya disingkat PSHT gitu. Oh iya, iya, iya. Ya, pasti kenal kan? Hmm. Ya, berarti kalau kayak dari merah putih. Ya, udah sih mungkin itu aja yang pengen Kak Ditra tanyakan. Jadi kayak dia mau disampaikan dulu. Enggak. Belum Ya, ada. kalau tidak ada, Kak Ditra sudah melihat lisan sebelumnya bersama Mr. Michael ya. Iya. Nah, itu kalau tidak salah sudah belajar relasi dan fungsi, relation and Fungsi. function. Betul? Right? Iya, Yes. iya. Eh, untuk hari ini itu kita akan belajar, oh Kak Ditra salah menaruh judul listen harusnya 35, jadi itu nggak masalah gitu ya. Yang di bagian awalnya. Nah, di sini ada function composition and inverse function. Udah kenal belum dengan kata
komposisi fungsi dan inverse fungsi. Sebelumnya kayak udah kenal? Sudah? Sudah ya? Pasti nggak asing kan dengan kata ini? Kalau sebelumnya Ya, sudah belajar relasi fungsi, nanti akan ada fungsi komposisi dan inverse fungsi gitu ya. ya. Sama Miss Della sudah belum materi ini kira-kira? Kayaknya belum deh. Belum, berarti udah cocok nih ya. Ini ada di kelas 11. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa, menurut agama Islam berdoa dimulai. Hmm. Oke, share screen-nya berarti sudah muncul ya di Kay. Udah. Kalau sudah, berarti kita akan belajar ini. Function composition and inverse function, atau biasa disebut sebagai fungsi komposisi dan inverse fungsi. Kalau inverse fungsi itu berarti kebalikannya. Sedangkan kalau komposisi disubstitusikan ke fungsinya. Jadi biasanya notasinya itu F bundaran G atau F of G gitu ya. Jadi kayak kalau ada fungsi fx dan gx, ada dua fungsi. Kalau f of g berarti f si gx-nya kita inputkan ke dalam fungsi fx gitu. Nanti itu gambarannya. Kak Ditra akan jelaskan materinya dulu. Oke, kita akan belajar relasi. Kemarin sepertinya sudah belajar relasi. Jadi kalau relasi itu hubungan antar himpunan, gitu ya. Hubungan antar himpunan yang seperti apa? Kalau kelas 11 itu akan punya hubungan dengan guru-guru mata pelajaran. Betul ya? Nah, Ya. itu adalah salah satu relasi. Sedangkan kalau fungsi, fungsi yang perlu di recall kembali oleh Kay itu adalah setiap satu domain itu hanya punya tepat satu pasangan di kodomain. Itu adalah fungsi. Kalau lebih gimana Kak Ditra? Kalau lebih namanya bukan fungsi. Jadi Fungsi. itu yang harus di-recall dan diingat kembali. Misalkan Domain, ini adalah kodomain. A ke satu, itu kan dia punya pasangan satu. Pokoknya tepat satu. Yang harus ditanamkan K itu, dia cuma punya jodohnya satu. Gak boleh lebih dari satu. Tuh. Tapi eh, di Muslim, seorang suami boleh punya dua istri nggak? Bukannya tiga ya? Betul. Oh, iya. Jadi kebanyakan ya. Oh, nggak gini-gini. Asumsinya gini aja. Banyak banget jadinya nanti nanti. Iya Jadi makanya. kalau di domain atau daerah asal disebutnya sebelum ke kodomain, dia itu tuh harus punya satu pasangan di sini. Itu baru dinamakannya fungsi. Jadi fungsi itu tepat memasangkan satu domain ke kodomain. Oh, Fungsi itu kalau disebutnya adalah tepat memasangkan satu domain ke kodomain. main. Gimana? Oke. Kebayang nggak? Jadi pokoknya dari domain harus Bayang. punya satu di kodomain. Ya. Oke, Berarti kalau kalau oh misalkan orang ya. pertama dan orang kedua jodohnya A, itu nggak masalah. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, Jadi kalau orang satu dan orang kedua jodohnya A, itu nggak masalah. Itu tetap dikatakan fungsi. Gitu ya. oke. Karena nanti kita akan Oke. ketemu yang kebetulan domainnya berbeda, hasilnya itu sama. Jadi otomatis jodohnya sama kan? Nggak mungkin kita jodohkan dengan hal yang berbeda, Iya. ya kan? Nah, nanti kurang lebih kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke materi yang sebelumnya dulu nih. Kak Ditra akan cek untuk menentukan function or not. Jadi, kayak ini fungsi atau hanya relasi saja gitu. Karena kalau relasi itu sudah pasti punya hubungan, tapi kalau fungsi itu hanya boleh satu hubungannya. Kebayang nggak? Bayang. Kebayang. Hmm. Jadi kalau Hmm. relasi itu pasti punya hubungan, tapi kalau fungsi itu ya hanya tepat satu. Nggak boleh bercabang, pokoknya nggak boleh nyabang. Kalau kita punya pacar, kita nggak boleh punya cadangan. Iya nggak? Ya. Ya kan? Kita harus tetap punya satu gitu. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah relasi berhimpun. Coba dari nomor satu, kalau digambarkan dalam bentuk diagram domain dan kodomain, Kak Ditra punya ini domain satu, 2, dan 3. Pasangannya itu adalah 2, 3, dan 4.
1 dipasangkan ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Maka dia bisa dikatakan sebuah fungsi atau bukan kalau bentuknya kayak gini. Fungsi atau bukan kalau Itu bentuknya begini. fungsi. Fungsi. Oke, kalau kasus nomor 2 ada domain satunya aja, terus ada 2. Satunya itu ini nggak boleh double, 1, 2, dan kode domainnya itu adalah 2, 5, 6. 1 berpasangan dengan 2, tapi ternyata 1 berpasangan dengan 5, dan 2-nya berpasangan dengan 6. Kalau ini fungsi atau bukan? Bukan. Bukan, karena dia apa? Ada dua. Ada Satunya dua. membatalkan kan? Iya, ada dua. Iya, ini bukan fungsi. Tapi dia termasuk ke dalam relasi. Relasi. Gitu ya. Kalau relasi itu sudah pasti punya pasangan. Gitu. Tapi Oke. kalau fungsi, bedanya dia harus tepat satu. Ini fungsi, iya. Relasi juga, iya. Jadi intinya kalau relasi, intinya punya pasangan. Mau dua, mau tiga, mau empat, dan seterusnya itu bebas. Itu relasi. Kan contohnya, kayak nggak mungkin temennya cuma hanya satu. Pasti banyak kan? Betul nggak? Punya hubungan Ya. bermacam-macam ke setiap teman. Sedangkan kalau fungsi, itu tepat satu. Kayak, punya crush yang cuma satu, nggak mungkin lebih dari satu, kayak gitu. Ya. Crushnya itu ya si fungsinya itu, gitu. Jadi K dengan crush menyatakan fungsi. Tapi kalau K dengan circle pertemanan itu menyatakan relasi. Oke? Hmm. Not fungsi, but relation. Oke. Kebayang? Kebayang, kebayang. Clear nggak? Clear kan? Clear, clear. Jadi intinya kayak gitu. Terus nih, ada lagi. Setiap siswa memiliki satu nomor induk sekolah atau NIS. Betul nggak? Pasti Kay punya NISN kan? Nomor induk Ya, punya sekolah banyak. nasional. Dan Oh, setiap berarti itu siswa fungsi bukan? itu punya satu fungsi. Satu, ya Betul. fungsi kan? Itu Karena jawabannya fungsi. Nggak memiliki mungkin satu ini. NISNK dimiliki orang lain. Ya kan? Si, Iya, kebayang? Oke, iya jadi ini kebayang. juga sebuah fungsi. Oke, kalau berikutnya, satu orang dapat memiliki beberapa hobi. Contohnya K. K, tadi hobinya ada judo, ada silat, ada karate, ada apa lagi tadi? eh Boxing, Box. Nah, ini kan banyak banget ya. Betul nggak? ya, ya. Oh, berarti bukan fungsi. Ah, ngerti. Oke, oke. Jadi sudah kebayang ya, kalau K Iya, punya hobi banyak, itu berarti not function, tapi dia relasi. Karena K berelasi dengan boxing, berhubungan dengan judo, berhubungan dengan silat, juga berhubungan dengan karate, gitu kan? Ya nggak? Nah, ini ya. dikatakan dia sebagai bukan fungsi, tapi relasi. Tapi relasi. Kalau K dengan NIM, kok NIM? Kalau NIM udah mahasiswa. NISN, itu juga disebutnya sebagai relasi. Tapi juga fungsi. Fungsi. Jadi yang membedakan relasi fungsi itu tepat satu, tapi kalau relasi non fungsi, itu yang tadi, pasangannya ada banyak. Gitu. Kebayang, sudahan? Bayang? Any question? No? Hmm, belum ada. Clear? Clear nggak? Clear. Oke. Ada. Di sini ada definisinya nih, relasi dan fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Notasi matematikanya ini kayak gini. F dinyatakan sebagai, jadi tanda titik dua ini dinyatakan sebagai A berelasi ke B. Gitu. X-nya dipetakan ke fungsi fx. Contoh, A 1, 2, dan 3 dan B-nya 2, 4, 6, 8. Setiap input punya satu output, nggak boleh lebih. Contohnya 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Ini baru disebutnya sebagai fungsi. Kalau bukan fungsi gimana? 1 ke 2,
1/5. Nah, berarti kan satu ini punya dua output gitu kan ya. Dia have to output gitu kan. Karena dia udah punya dua output, berarti dia dikatakan sebagai bukan fungsi. Sih. Sedangkan kalau fungsi itu yang tepat satu. Itu teori yang harus dipahami dulu. Baru kita belajar yang namanya domain, kodomain, dan range. Apa bedanya? Kalau domain itu disebutnya daerah asal. Daerah asal. Kalau kodomain disebutnya sebagai daerah kawan atau lawan. Sedangkan range itu merupakan hasil. Maksudnya bagaimana? Untuk fungsi f yang memetakan A ke B, domain itu semua input yang dipakai. Ya, ini adalah contohnya X yang ini. Ini adalah domain. Oke? Domain. Ya. Fungsi fx-nya itu adalah ini. Fx sama dengan 2x ditambah 1. Berarti kalau punya fx sama dengan 2x plus 1, berarti F1 itu sama dengan 2 dikalikan 1 ditambah 1. Sama dengan Tuh. 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Ya. Gitu ya. Nah, artinya kalau digambarkan dalam bentuk diagram, seperti ini. X-nya ada di sini, Fx-nya yang memetakan ada di sini. 2x tambah 1, ini hasil kode mainnya. Jadi, ketika nilai 1 dipetakan, dia menuju ke nilai 3 ada di sini. Sedangkan ketika 2, dia berpasangan dengan 5. Lima. 3, dia berpasangan dengan 7. Maka Tujuh. ini disebutnya sebagai fungsi. Oke? Masih. Ya. Nah, range-nya yang mana? Range-nya itu yang punya pasangan. Semua yang berpasangan di kode main. Jadi dicek. Misalkan di sini ada tambahannya 2 kode mainnya. Kode mainnya ada 2, 3, 5, 7. Berarti range-nya itu hanya 3, 5, dan 7. Oke? Sedangkan kode mainnya, semua anggotanya, kode mainnya ini ada 2, 3, 5, dan 7. Tujuh. Gitu. Ini disebutnya sebagai kode main. Gimana? Sudah mulai kebayang atau belum? Hmm. Kalau masih kurang jelas, boleh dibilang. Nanti Kak Ditra akan jelaskan secara sederhananya. Sebentar. Jadi berarti itu X-nya itu diganti sama nomor-nomornya yang ada di pertanyaannya yang kayak satu gitu sama dua tiga kayak gitu kan? Yes, yes, Oke. betul. Oke, saya tulis dulu ya. Ya, Kak Ditra tambahin dulu ya F2, Oke. itu berarti 2 kali 2 tambah Tuh. 1. Sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Terus terakhir itu ada F3. Berarti 2 kali 3 tambah 1. Sama dengan 6 tambah 1. 7. Oke. Oke. Take your Oke. time.
Oke, sudah. Oke, Kak Ditra akan lanjutkan. Ada teori yang kedua, dari kita punya relasi sama fungsi, kita juga punya yang namanya operasi aljabar pada fungsi. Jadi, fungsi fx itu ternyata bisa loh dijumlahkan dengan gx. Jadi, kalau ada dua buah fungsi, misalkan diberikan fx dan gx, itu sebuah fungsi, itu ada aturan penjumlahan, ada aturan pengurangan, ada aturan perkalian, dan juga ada aturan pembagian. Semua aturan operasi pada aljabar itu berlaku juga untuk fungsi, tapi dengan syarat dan ketentuan. Ketentuannya apa? Jika dia memiliki variabel dengan derajat yang sama atau dia hanya konstanta, baru bisa kita operasikan. Contohnya, sebagai gambaran, misalkan fx-nya, Kak Ditra punya 2x ditambah 1, dan gx-nya itu adalah 5x ditambah 2. Ini contoh sederhana. Maka ketika ditanya f plus g, x berarti kan operasi dari fungsi fx dijumlahkan gx, gitu ya. Kebayang penjumlahan biasa seperti ini? Itu artinya Kaditra punya 2x tambah 1 ditambah dengan 5x ditambah 2. Nah, di sini yang perlu Kay perhatikan itu adalah di sini ada variabel x, ada variabel x. Maka bisa kita operasikan. Operasinya adalah penjumlahan. Artinya 2x ditambah 5x. Lalu 1 dijumlahkan dengan 2. 2 pensil. Jadi 2x itu ibaratnya 2 pensil ditambah dengan 5x atau 5 pensil. Total pensilnya berarti berjumlah tuh 7. Maka kita akan punya 7x ditambahkan dengan 3. Ini adalah salah satu contoh operasi aljabarnya. Gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Aman nggak? Sebentar. Boleh X. dipahamin dulu. Nggak apa-apa. Nanti kalau dia ditanyakan, boleh diajukan. Jadi, Bisa tolong jelasin ulang lagi nggak? boleh. Jadi, Hmm. operasi pada aljabar, boleh diperhatikan ya, Kay. Kalau Ya. Kaditra punya fungsi fx, ini fungsi pertama, dan yang ini gx itu adalah fungsi kedua, dia disebutnya sebagai fungsi yang bentuknya contohnya adalah fx dan gx yang ini, maka berlaku operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Iya. Jadi bisa dijumlah, dikurang, dikali, dibagi. Gitu. Oke? Itu Ya. operasinya. Kan kalau angka kita sudah biasa gitu ya, mengoperasikan 3 tambah 2 3 kurang 5 3 kali 3 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan yang mau kita operasikan itu adalah fungsi. Contohnya adalah fx-nya 2x tambah 1. Berarti ya udah kita punya fungsi fx. Terus ada fungsi gx, 5x ditambah 2. Aman dulu nggak buat contoh yang ini? Aman, aman. Aman? Nah, Kak Ditra mau operasikan f ditambah g, x. Artinya apa? Fx ditambah gx. Kan di sini sudah ada nih. F tambah g domain x itu adalah fx ditambah gx. Oke? Ya. Nah, artinya ya sudah tinggal dituliskan ulang. 2x, Kak Ditra tulis ulang aja ya, biar terlihat. Oke, berarti di sini ada 2x ditambah 1. Ini punyanya fx, betul? Punyanya fx. Ya. Oke, baru ditambahkan dengan gx. Gx-nya berapa? 5x ditambah 2. 2. 5x ditambah 2. Nah, di sini ada nggak variabelnya yang sama? Ada kan? Ada 2x dan 5x. 5x. Berarti kita bisa operasikan kan keduanya? Betul? Ya. Ya. Oke, berarti ada
2x ditambah 5x. X. Ini dulu aman? Aman. Oh, Berarti 2x oke. tambah 5x berapa? 7. 7X. 7. 7x. Oke, kita akan punya 7x. Sedangkan kalau 1 ditambah 2 ya tinggal kita tulis ulang. 1 tambah 2. Berarti hasilnya adalah 3. Oke? Ya, oke. Oke, berarti f tambah gx itu hasilnya adalah 7x ditambah 3. Kalau Kak Ditra misalkan Oke. tanya hal lain, gambarannya seperti ini. F dikurang gx. Itu berarti kan fx dikurang gx. X. Gitu kan. Berarti sama dengan fx-nya adalah 2x tambah 1, gx-nya 5x tambah Wah, 2. Oke, berarti apa? 2x tambah 1 kita tulis ulang. Ini min kali 5x berapa? min kali 5X. Berarti Min min. Min min 5. 5x. Terus min kali 2 itu adalah negatif Wah, 2. Kenapa yang ini enggak? Karena ini kan sama-sama positif kebetulan. Jadi kan hasilnya tetap positif. positif. Tapi kalau tandanya negatif, berarti kita harus kalikan negatif dulu satu per satu ke dalamnya dengan sifat Oke. distributif. Oke, berarti kita punya, sekarang bisa kita dekatkan 2x dikurang 5x ditambah 1 kurang 2. Wah, Nah, ada 2x dikurang 5x. Hasilnya berapa? min. Min, ti, Min 3. Min min 3X. 3x. 1 dikurang 2, Min 1. min 1. Oke, clear nggak untuk dua contoh operasinya dari penjumlahan dan pengurangan? Clear, clear. Clear kan? Hmm. Bisa? Siap. Saya Oke, tes dulu ya. oke. Oke, sudah. Oke. Oke, eh, di sini ada contoh satu operasi fungsi. Jadi Kak Ditra tadi sudah mencontohkan satu soal sebagai gambaran sebelum masuk ke soalnya. Contohnya adalah seperti ini. Kak Ditra punya fungsi fx itu adalah 2x tambah 3 dan gx-nya itu adalah x kuadrat min 1. Kita disuruh ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, dan ada operasi perkalian. Berarti dia ada 3 soal yang bercabang dari satu soal.
kita simpan dulu. Fx-nya itu adalah 2x ditambah 3. Dan gx-nya itu adalah x kuadrat min 1. Aman sampai sini? Ya, man. Nah, pertanyaan A itu dimintanya adalah f plus g x. Artinya ini apa? Fx ditambah gx. Berarti kita akan punya 2x tambah 3 ditambah dengan x kuadrat min 1. Gitu. Nah, di sini kan ada derajatnya yang berbeda. Kalau yang di sini 2x, yang di sini x kuadrat kan. Nah, itu nggak perlu dioperasikan, Kay. Tinggal ditulis ulang saja. Jadi kita bisa menuliskan ulang sebagai 2x ditambah x kuadrat. 3-nya bisa kita operasikan dengan negatif 1. Sampai Tuh, sini dulu kebayang tidak? bayang. Ya, kebayang. Ini, Oke, berarti kita tinggal tuliskan ulang saja. Yang x kuadrat itu jadi di awal, ditambahkan dengan 2x, 3 dikurang 1 berapa? jadi 2. Oke, 2. Jadi hasil dari operasi fx ditambah gx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Gimana? Masih bingung atau belum clear? Kalau Clear? masih clear, benar? Ya. Oke, kita coba yang f dikurang g. Berarti b f minus g x. Itu berarti apa? Fx minus X, gx. Gitu kan ya? GX. Berarti Ya, fx-nya dua itu adalah ini. yang ini. Tinggal kita pindahkan ke bentuk yang ini. 2X Dua tambah x tambah 3. 3 dikurang x kuadrat min 1. Satu. Min 1. Nah, ingat, kalau min, kita harus kalikan ke sini dulu, sesuai dengan sifat Ini. distributif. Berarti Ya, kita akan punya 2X 2x tambah 3 min minus x X2 kuadrat, min kali tambah min, min tambah times min, tambah. Betul, plus 1. tambah 1. Berarti kita akan punya min x kuadrat ditambah 2x, 3 tambah 1 Berarti 4. plus 4. 4 gitu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi, f dikurang gx atau fx dikurang gx itu adalah min x kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Seperti itu. Gimana? Kebayang? Clear nggak? Clear or Oke, not? clear, kebayang? Clear? Kebayang? Oke, Ya, kalau yang clear. perkalian berarti gimana? F dikalikan Kali kan G, gx. Berarti fx F times kali gx. GX. Oke, berarti dua dua x x tambah 3 kali kita tutup kurung dulu. Biar kali kita bisa sesuai, kita kalikan dengan x kuadrat min 1. tuh. Oke, pernah melihat kali silang? Nah, Oke, kalau kali silang kayak gimana? berarti Ini dua kita x kali kalikan. Betul. Dua dua x x-nya kali kita kalikan x dengan dua x kuadrat. Betul. x Dua x kuadrat dikalikan x kuadrat. Terus dua x-nya dikalikan negatif tuh. 1. Gitu ya. Oke, Ya, berarti ini kan negatif. Berarti dua x dua x dikalikan negatif 1. Di sini tuh. tambah dulu. Oke, terus 3 dikalikan dengan X X habis kuadrat. itu Terus 3 ditambah kali 3 kali negatif tuh ya. 1. Oke, 2x dikali x kuadrat itu hasilnya adalah, ini kan x-nya pangkat 1, berarti 2x Dua pangkat x tiga 3. dua x pangkat 3 Berarti 2x pangkat 3. 2x kali negatif 1 itu adalah negatif x 2x. 3 kali x kuadrat itu adalah 3x 3 kuadrat. x kuadrat 3 kali negatif 1 adalah negatif min 3. min 3. Oke, Ada yang bisa disederhanakan? bisa Bisa. Kita urutkan berdasarkan derajat tinggi tertinggi atau pangkat tertinggi. Berarti 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat minus 2x min 3. Gitu. Ini adalah bentuk perkaliannya. oh Gimana? Bisa dipahami sampai sini? oke paham.
Oke, mau dicatat dulu boleh? Eh, Atau lanjut dulu? mau nanya, Boleh. bukannya min 2x itu ganti jadi plus ya? Enggak, bukan. Min 2x yang ini, Iya, tetap min. oh tetap min. Nah, karena di sini Oh, nilainya min kan. Kayak yang ini min x kuadrat, berarti dia nilainya tetap tetap min. Karena hasil perkalian dari 2x dikalikan negatif 1. Gitu, positif 2 dikalikan negatif 1 kan tetap negatif 1. Gitu ya. Clear? Belum? clear, clear. Clear. Oke, boleh dicatat. Oke. X dulu. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah operasi fungsi. Jawabannya sama ya dengan yang Kak Ditra buat di dalam slide berikutnya. Jadi, F plus G-nya hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X plus 2. F minus G-nya itu adalah min X kuadrat ditambah 2X plus 4. Dan F kali GX-nya demikian. Aman ya? Ada pertanyaan dulu? Tidak, belum ada.
Oke. Terus ada yang namanya komposisi fungsi. Oke. Di dalam komposisi fungsi itu berarti memasukkan hasil dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Jadi misalkan kita punya dua fungsi. Tadi kan kita punya fungsi fx dan gx, gitu kan ya? Iya nggak? Betul? Ya. Nah, Ya. kalau tadi kita punya misalkan fx sama dengan 2x, terus kita punya domainnya itu adalah 1, 2, dan 3, berarti kan fx-nya itu bisa dibentuk jadi f1, F2, dan F3. Gitu, gitu bukan? Tadi yang udah dipelajari. Iya. Jadi kan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Maka dia akan memperoleh hasilnya 2, 4, dan 6. Gitu kan ya? Ini adalah Ya. fungsi yang tadi. Nah, kalau komposisi fungsi itu sama halnya, tapi domainnya itu digantikan dengan GX. Contoh, F bundaran GX. Jadi ini biasanya disebutnya sebagai bundaran atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebutnya F of G gitu. Jadi Hmm. ini tuh of bacanya. Kalau bahasa Inggrisnya bacanya of. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita nyebutnya F bundaran G gitu. Disebutnya sebagai bundaran. Artinya F bundaran G itu sama saja GX-nya disubstitusikan ke Fx. Dan kebalikannya, kalau G bundaran Fx itu berarti Fx-nya yang dimasukkan ke dalam, gitu ya. Agak agak bingung nggak? Pasti kayak agak sulit ini. Bayangannya gimana? Susah atau sedang atau gampang? Sedang. Sedang ya. Jadi kayak cuman ibaratnya gimana ya? Bilangnya itu kalau ada dua, mau buat ini deh, mau buat jus, Oh itu ya. kan pasti buahnya harus dimasukkan ke dalam blender kan? Iya. Yes, jadi kayak fx-nya itu adalah si blendernya. Sedangkan gx-nya itu si buahnya. Jadi kalau mau ngejus, ya si buahnya harus dimasukin ke blender. Betul nggak? Ya. Nah, gitu prinsip dari fungsi komposisi. Kalau F Oke. bundaran G, berarti G-nya yang dimasukin ke F. Kalau G bundaran F, itu berarti F-nya yang dimasukin ke G. Kebalikannya. Jadi dia berlaku dua arah nih. Gitu ya. Jadi kalau ini Ya. berlaku, ini juga berlaku. Kayak gini deh. Urutan pentingnya, G-nya itu dikerjain duluan. Hasilnya nanti diproses di F. Kita langsung masuk ke contoh dulu. Oh, ini visualnya. Jadi kan X-nya itu kita input di mesin G. Jadi kan tadi ada GX, ada Fx. Nah, misalkan kita punya domain 1, 2, 3, itu kita masukin ke sini dulu kan? Ya enggak? Nanti hasilnya itu adalah G1, Ya. G2, G3. Nah, hasilnya ini, hasilnya si GX, itu kita masukin ke mesin Fx. Maka dia disebutnya sebagai F komposisi GX. Oke? Jadi dia nggak Oke. cuma mengalihkan, tetapi menjalankan fungsinya secara berurutan. Karena kalau nggak berurutan itu akan jadi salah. Gitu. eh ini 3x-2 fx-nya, karena Kak Ditra lupa pause jawabannya, jadi tetap terlihat 3x-2 gx-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Nah, ditanya itu adalah f bundaran gx. Oke? Ya. Oke nggak? Berarti tadi Oke. bentuknya apa? F digantikan dengan gx. Oke? Gini kan bentuknya? Ya. Ya, berarti fx-nya apa? Fx-nya itu adalah 3x min 2. Nah, x-nya ini kita substitusi gx. Jadi, 3 ini kita masukkan ke sini. Dikalikan dengan x kuadrat ditambah 1 dikurang 2. Gitu.
Jadi dia bentuknya seperti ini. X-nya yang ini kan sudah berubah jadi GX kan? Iya nggak? Yang Iya. awalnya 3X jadi 3GX. Oke? Oke. Nah, GX yang ini tinggal disubstitusikan ke sini. Gitu. Aman? Aman nggak? Oke. Oke. Oke, berarti ini Eh, tinggal kita apakan? Kalikan si ah, silang. 3 kali X kuadrat ditambah dengan 3 kali 1 dikurang 2. dua, Ya, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah tiga, tiga x dua, ditambah 3 kurang dua 2. 3X kuadrat, 3 dikurang 2, jadi satu, 1. 3X tambah 1. dua, Ini untuk satu. yang FOGX, gitu ya. Sedangkan kalau pertanyaannya diubah jadi GOFX, itu berarti jadinya adalah G komposisi FX. Berarti G-nya apa? G-nya adalah X kuadrat ditambah 1. Berarti jadinya Fx kuadrat ditambah 1. Karena X-nya sudah kita gantikan dengan X kuadrat. Maka kita substitusikan di dalamnya. 3X min 2 dikuadratkan ditambah 1. Tahu yang ini, Kak Ditra akan ganti tuliskan ulang untuk yang baris kedua ini. Supaya sama dengan yang satunya. Jadi ini F, GX. Maka yang ini akan jadi 3GX dikurangi 2. Jadi tinggal digantikan saja. Karena GFX yang itu adalah X kuadrat, maka ini jadi Fx kuadrat. Karena kita sudah gantikan X domainnya menjadi Fx. Gitu. Aman? Man, Clear nggak? Atau harus dijelaskan ulang? clear, clear. Clear. Berarti tinggal Eh, kita operasikan saja 3x min 2 dikuadratkan. Kenal rumus kayak gini? A min B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Betul? ya. A kuadrat. Eh, Gini-gini. Ini. Kita pakai rumus ininya dulu. A min B dikuadratkan. Itu kan sama dengan A min B dikalikan A min B. Artinya A kalikan A, terus A dikalikan min B, lalu min B dikalikan A, selanjutnya ditambah dengan min B dikalikan min B. ah, Berarti hasilnya A kuadrat min AB min AB ditambah dengan B kuadrat. Atau bentuk lainnya itu adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, bentuk ini sudah pernah ketemu belum? pernah. Pernah. Artinya, yang ini sama. 3x min 2 dikuadratkan itu ibaratnya kayak gini. A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Oke? Berarti A-nya itu adalah 3x, B-nya itu adalah min 2. Berarti kita bisa buat 3x dikurang 2 kali 3 negatif 2 yang dikuadratkan. Aman? Jadi kita tinggal Benar. pakai rumusnya ke sini, ketimbang kita harus kalikan silang sebanyak yang ini. Jadi kita tinggal pakai rumus jadinya yang ini. Asalnya dari sini. Berarti 3x dikuadratkan artinya apa? 3 kuadrat dikalikan x kuadrat. Ada. Nah, min 2 dikalikan 3 dikalikan min 2. Berapa? Positif. Min 2 Positif. times 3 minus Berarti 6. Minus 6 times minus 2 plus 12. plus Ya kan? 12. Berarti plus Ya. 12x minus 2 dikuadratkan itu adalah 4. 4. Berarti kita mendapatkan 9x kuadrat X2. ditambah 12x 12 tambah ditambah 4. 4.
Oke, Oke. aman dulu atau belum? eh dua, tiga, 3x-nya Eh, itu jadi bentar-bentar. pangkat Ada yang salah. Iya, ya. oh, Ini ya, 3x-nya kan A. ya, B-nya, B-nya min 2 kan ya? ya. Harusnya ini negatif. Bentar. A min B, min 2AB. Di sini. Oke, 3x kuadrat min 2 AB. Oh, B-nya harus pakai positif deh, Kai. Nih, Oh, target di sini. Jadi, dikalikan 2 ditambah 2 dikuadratkan. Jadi, ini tetap min 12x min 12x plus 4. Jadi, B-nya itu pakai ininya saja. Negatifnya tidak usah diikutkan. Gitu. oke. Mm-mm. Aman tapi sampai sini? Untuk operasi yang 3x min 2 dikuadratkan? Oke, sampai jam. Oke, berarti tinggal kita pindahkan 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4 plus 1. Maka Oh, kita bisa menyederhanakan jadi apa hasilnya? jadi 9x kuadrat 9x kuadrat dikurang 12x kuadrat ditambah lah 5. 5. Oke, ada pertanyaan sampai sini? eh belum ada. Cu- sudah. Oke. Oke, oke cukup. Oke, mau dicatat dulu atau ada Oh yang iya, ditanyakan dulu? catat dulu. Oke, kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan saja ya, oke? Jangan sungkan. Pokoknya enjoy Oke, aja. Jadi kalau belum paham, biar dijelaskan ulang. oke. A A kuadrat A itu yang kuadrat, yang A mana? kuadrat min 2AB plus B itu plus B pangkat 2 itu rumus kan itu? Iya, rumus. Rumus. Oh, oke. Jadi ini rumusnya. Kalau kaditrat gini, jadi A min B kuadrat itu sama dengan ini. Kalau A plus tambahan ya, kalau K mau catat boleh. A plus B kuadrat itu berarti sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi nanti kalau ini operasinya penjumlahan, K tinggal masukkan ke sini. Gitu. Ini rumus keduanya.
Lebih ke Oke. trik sih, ini nama materinya polinomial. Oke. Oh, oke udah. Oke, udah ya. Oke, kalau Oke. sudah, kita akan lanjutkan. Ini adalah pembahasan detailnya secara tulisan ketikan. Jadi kalau FOG itu berarti F yang awalnya Fx, X-nya itu diganti jadi Gx ya. Oke. Jadi yang Ya. awalnya Fx seperti ini, X-nya yang ini kita gantikan jadi X kuadrat plus 1. Makanya jadi 3 kali X kuadrat plus 1. Gitu. Oke, kesalahan yang sering terjadi apa? Kadang kita mengira kalau FOGX itu adalah Fx dikalikan Gx. Ini hal yang berbeda. Karena kalau komposisi itu berartinya disubstitusi atau dimasukkan. Jadi bukan perkalian. Makanya kayak tadi, buahnya dimasukin ke blender, bukan blendernya diadu sama buah gitu ya. Itu fungsi komposisi. Kalau FOG berarti G-nya dulu, baru F. Sedangkan kalau GOF itu berarti F dulu, baru baru G, gitu ya. Itu adalah contohnya. Terus ada sifatnya. FOGX itu tidak akan pernah sama dengan GOFX. Makanya tadi kita hasilnya beda kan? Hasil FOGX-nya itu adalah 3X tambah 1, sedangkan kalau GOFX-nya adalah 9X kuadrat dikurang 12 ditambah 5. Gitu kan ya? Iya nggak? Ya nggak? Ya. Nah, Ya. berarti dia beda kan? Karena dia beda, ya berarti dia tidak bisa digunakan. Kayak gitu. Makanya di sini ada sifatnya. F komposisi G itu tidak akan pernah G komposisi F. Jadi dia nggak bisa dibalik. Kalau perkalian kan mau A kali B itu akan sama dengan B dikalikan A. Gitu ya. Terus kalau penjumlahan A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Tapi kalau di komposisi dia nggak berlaku. Atau tandanya tidak sama dengan. Oke? Oke. Tapi kalau fungsinya yang dapat dikomposisikan, contoh F bundaran, G komposisi H, ini ada tiga fungsi ya, ada fungsi Fx, ada fungsi Gx, ada fungsi Hx. Ini lebih advance, mungkin nanti di pertemuan berikutnya jika ketemu Kak Ditra akan dilanjutkan ke bagian yang ini. Itu akan sama ketika komposisiin FOG-nya dulu, baru komposisikan ke H. Itu hasilnya Oke. akan sama. Nah, kalau untuk SMA biasanya fokusnya itu substitusinya benar aja dulu. Terus tanda kurungnya benar, domainnya nggak dilanggar. Pasti hasilnya benar. Jadi tiga syarat itu yang harus dipenuhi. Oke, kita Oke. ada drill komposisi cepat. Kita akan coba mulai dulu. Kak Ditra akan contohkan dua, yang FOG dan GOF. Nanti Kay bisa coba yang HOG atau FOH dan seterusnya, gitu ya. Sini Kak Ditra akan Oke. contohkan kembali untuk yang nomor satu. Yang nomor satu dimintanya adalah FOG 4, gitu kan ya. Nah, artinya apa? F, G, 4. Oke? Oke. Nah, di sini ada apa? Ada G4 kan? Iya nggak? Ya. Ada G4. K bisa kerjain di latar belakang atau di coret-coretan di sini. Kan GX-nya itu adalah X min 3. Berarti kalau diminta G4 itu sama dengan 4 dikurang Ya. 3 sama dengan satu. Satu. Nah, berarti ini bisa kita buat jadi F1 gitu. F1 berarti yang terjadi apa? 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Gampang nggak? Simpel kan? Ya. Simpel nggak? Simpel? Iya, ya, ya.
Jadi kalau F1 tinggal dimasukkan saja satunya ke sini. Oke, kita cobain lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah G komposisi F4. Berarti X-nya digantikan domainnya jadi 4. 4. Oke, berarti kita akan punya G F4. 4. Nah, Fx-nya tadi adalah 2x ditambah 5. Berarti F4-nya sama dengan 2 dikalikan 4 ditambah 5. 5. Sama dengan 8 ditambah 5. Berapa? 8 tambah 5? Jadi 13. 13. Artinya yang ini jadi G13. 11. Maka tinggal masukin ke sini G13. Berarti G13 sama dengan 13 dikurang 3. 3. Itu hasilnya adalah 10. 10. Gitu. Gampang nggak? Oke. Oke, mau coba nomor 3? Ya. Oke, nomor 3 itu adalah H bundaran G5. Nah, coba Oke. H-nya Oke. itu adalah X kuadrat, G-nya yang ini. Eh, saya kerjanya di kertas. Boleh di kertas? Ada. Atau kalau Oke. mau coret-coret di Zoom bisa? Nggak apa-apa. Emang bisa? Ada, kan di Zoom itu ada fiturnya yang tanda pensil di kanan pojok, warna hijau, menyala. Ada nggak? Oh, Pensil. Ada ah, nggak ya. tombol pensil? Dia bentuknya seperti pensil gitu, ada di pojok kanan, kiri, atas, atau bawah gitu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh ya di aku. Oh, nggak ada. Yaudah, nanti sebenarnya ada. Kayaknya fiturnya belum kebuka. Bentar. Ya udah deh. Ada di sini, Kay. Gimana? Nanti di SS sama Kak Ditra aja deh. Di WA Ibu. Oh ya oke. Mm-mm. Ya Ya udah udah, aku kerjaan kerja di di kertas aja. kertas aja. Oke. 345 ya, Kay. Nanti Oke. kalau salah nggak apa-apa, nanti kita akan coba bersama. Coba dulu. Oke. Yang tiga itu eh jawabannya 5x2 bukan? X9. Nah ini kita yang semuanya dulu kan? Iya, nomor 3 tadi kendalanya di mana? Boleh disebutkan? eh kurang ngerti mau taruh di mana X2-nya? Hmm? Ada Oh, kan H gini. kan? Berarti kan dia H. Nah, Berarti apa? H, GX. Gitu ya. Oke? iya. Berarti HGX berarti HG5 kan. GX-nya diganti 5, sorry. Jadi HG5. Berarti K tadi udah cari G5-nya dulu belum? Udah.
Berapa G5-nya? Jadi Berapa? Du, oh, di no 2 kan? 5 kurang 3. beda ya. Oh ya 5. Oh, oh iya, iya. Nah, iya nggak? G5 kan Ingat. berarti 5 kurang 3, 2. Tidak berarti di sini tinggal H2. Itu berarti sama dengan 2 dikuadratkan. Sama dengan 4. Oh, Aman? Atau masih agak bingung? hmm, Hasilnya sama nggak? Sama kayak cari? agak beda sih. Agak beda. Tapi Tadi aku tahapan malahan yang bingung, 2x 2x2 2x harusnya pangkat 2 dikuadratkan. Nggak kuadratkan. apa-apa. Mm-mm. Eh, nomor 4 udah? Belum. Belum. Oke, kita bahas aja ya. Biar lebih detail, Kak Ditra akan coba di sebelah sini. Nih, nomor 4 di sini ya. Nomor 4 itu adalah F bundaran H. Kak Ditra nggak mau min 2. Maunya X dulu aja. Jadi biar ketahuan. Oke? Berarti kan di sini apa? F Oke. H X. Kayak gitu kan? FHX F ya. H X. Berarti F H X itu adalah F X X kuadrat kuadrat. Karena H X-nya adalah X kuadrat. Ya udah, kita ya pindahin F X-nya. Berarti 2 2 kali X kali kuadrat ditambah 5. 5 Oke? Berarti ini sama dengan 2X dan x kuadrat dua ditambah 5. 5. Nah, kita udah Oh, dapat nih. F O H X-nya itu adalah 2X kuadrat ditambah 5. Maka F O H dari min 2 itu berarti tinggal kita gantikan saja X-nya dengan min 2. Berarti 2 kali min 2 dikuadratkan ditambah 5. Maka hasilnya 2 dikalikan 4 tambah 5. Berapa? 2 kali 4 tambah 5? jadi 13. 13. Berarti 8 tambah 5 itu sama dengan 13. Kalau bentuk yang seperti ini bisa dipahami atau lebih mudah langsung yang ini? Paham? Paham. Udah sih. Lebih enak yang ini tapi ya. Iya, Yang nomor 4. iya. Nah, cobain K nomor 5 sendiri dulu. Kak Ditra kasih clue-nya di sini. G, komposisi H, kerjain yang X-nya dulu boleh. Jadi nanti G, komposisi HX. Nah, baru deh diganti. G, X kuadrat. Nah, oke boleh lanjutin. Oke. Jadi eh min 3 Min pangkat 3, 2 bukan? min 3 pangkat 2. Iya. Berapa hasilnya min 3 kuadrat? Jadi 9. 9. Oke, kita cek bersama yuk. Dari sini ya, GX kuadrat. GX-nya itu adalah X min 3. Berarti X kuadrat min 3. min 3. Oke, berarti kita punya 3 3 kuadrat dikurang 3. Berarti 9 kurang 3 sama dengan 3. 6. Lupa ya 3. Hmm. Tiganya kelupaan berarti. Iya, Ya kak? iya.
Yes, berarti ini tetap GOF-X-nya ini hasilnya, sedangkan kalau GOF min 3 itu adalah pakai yang ini. Jadi disubstitusikan 3. Sorry, 3 ini. Gimana? Masih agak bingung? Oh enggak, Aman? aman aman. Aman ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Eh belum ada. Belum. Oke, mungkin itu untuk pertemuan malam hari ini, gitu ya. Nanti kalau memang Kak Ditra kedapatan K lagi, kita akan lanjutin ke materi berikutnya, yaitu ada fungsi inverse. Tapi sebelum masuk fungsi inverse, mungkin Kak Ditra akan menambahkan kembali materi komposisi fungsinya dulu. Karena sebelum masuk ke fungsi inverse, komposisi fungsi itu harus clear banget gitu. Pokoknya harus clear banget. Karena nanti kita ketika masuk ke fungsi inverse, kita bisa membolak-balikan si komposisi tadi, diinverskan nanti balik lagi ke fungsi awal. Gambarannya kayak gitu, kayak. Oke. Itu dulu, dari saya ada pertanyaan? Belum ada. Belum Dari ada. sih, dari sih. Oke, kalau belum ada, udah ya. Oke. Hmm, Oke, sudah dapat modul belum dari sekolah? Modul. Mm-mm. Buku paket atau modul gitu? Oh, belum, belum. Baru Belum masuk. ya? Belum masuk? Baru masuk. Oh, baru masuk. Ya udah, nanti kalau misalkan dalam bulan ini ada ketemu lagi, nanti kalau udah dapat modul, kabarin Kak Ditra ya. Oke, sip. Nanti buat menyelaraskan materi yang di kurikulum sekolah sama yang diajarkan. Oke, itu Oke. saja. Kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah selesai. Jadi tadi kita merecall kembali relasi dan fungsi, lalu kita membahas fungsi komposisi selain Ya. operasi pada fungsi. Oke, kita tutup dengan berdoa. Menyudahi belajar, berdoa dimulai. Bismillah. Oke, selesai. Kak Ditra ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kak Ditra tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan selamat istirahat, Kay. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, Selamat malam. sama-sama, selamat malam. Nanti Assalamualaikum. jangan lupa isi refleksi ya, yang Oh di iya. platform sebagai Ya, presensi. Ya, ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, oke.